Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat, tidak ada kesibukan, badan sehat walafiat, tapi ada satu lagi yang tidak Allah berikan kepada hatinya, yaitu rasa takut yang ada di dalam hatinya. Makanya laknat yang paling mengerikan bukan laknat kemiskinan. Laknat yang paling menakutkan bukan laknat yang sakit menaun tidak berkesembuhan, tapi laknat yang paling mengerikan ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah di dalam hati. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah awal, sebagai tanda orang yang beriman, sebagai jati diri, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kita ucapkan dari lisan kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka nikmat yang paling terbesar yang kita terima di hari ini adalah nikmat iman. Berat rasanya kaki dilangkahkan menuju rumah Allah kalau tanpa nikmat iman. Kalau bukan karena nikmat iman, terasa berat rasanya hati untuk dibawa datang ke masjid. Kalau bukanlah karena iman, telinga seolah-olah tertutup dari panggilan azan ketika al-azan mengumandangkan dari rumah Allah. Kalau bukanlah karena iman, kalau bukan karena nikmat iman yang Allah tanamkan di dalam hati kita, terasa berat rasanya tangan ini untuk dihayungkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat takut kepada Allah, maka tidak ada yang lebih penting daripada sholat Jumat pada hari ini. Semuanya akan datang menghadap Allah karena nikmat iman dan rasa takut yang ada di dalam hati kita masing-masing. Maka itulah nikmat terbesar yang mesti kita syukuri, yang mesti kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut yang telah ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita. Kalau rasa takut sudah tidak ada di dalam hati, maka begitu enteng bagi kita meninggalkan sholat Jumat. Man taraka sholat ta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihad, maka kafir dia secara nyata. Maka orang yang terlalu mudah meninggalkan sholat, apalagi sholat Jumat, maka itulah orang-orang yang akan menjadi santapan api neraka sakor. Neraka sakor adalah neraka tempatnya orang yang melalaikan sholat. Bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang melalaikan sholat, orang yang berlalai di saat panggilan azan datang, orang yang begitu santai di saat Allah memanggil, orang yang begitu tidak peduli dengan waktu sholat. Maka itulah tempatnya neraka sakor, neraka tempatnya orang yang melalaikan sholat. Maka oleh karena itu, tempat yang paling terbaik bagi orang yang beriman tidak lain dan tidak bukan bersanding, bahkan bersama dengan orang-orang yang beriman, bahkan dengan Rasulullah di dalam surga nanti. Mudah-mudahan nikmat yang paling terindah itu bisa kita dapatkan bagi kita yang merasa rasa takut ada di dalam
Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini berapa banyak orang yang ingin datang rasanya ke masjid. Berapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sayup-sayup suara azan yang dipanggilkan oleh muazzin dari rumah Allah masuk ke celah-celah jendela rumah sakit. Terus suara itu menggelembung masuk ke ruang ICU, lalu menghentak di gendang telinganya, meneteskan air mata rasanya ingin datang ke masjid. Tapi apa daya dan upaya, ada nikmat yang tidak Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat sehat. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat, tidak ada kesibukan, badan sehat walafiat, tapi ada satu lagi yang tidak Allah berikan kepada hatinya, yaitu rasa takut yang ada di dalam hatinya. Makanya laknat yang paling mengerikan bukan laknat kemiskinan. Laknat yang paling menakutkan bukan laknat yang sakit menaun tidak berkesembuhan, tapi laknat yang paling mengerikan ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah di dalam hati kita, maka itu enteng bagi kita meninggalkan panggilan Allah. Berapa besar gaji yang dijanjikan oleh atasanmu, apa yang diberikan oleh anak dan istrimu begitu sehingga begitu enteng kau meninggalkan sholat. Maka inilah pesan pertama khatib di dalam mimbar Jumat ini. Ketika azan sudah dikumandangkan, idza azan muazzin fi yaumil Jum'ah, apabila azan dikumandangkan pada hari Jumat, kalau beramal diharamkan untuk berbuat apapun kecuali mengharap Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini rasa takut yang masih ada di dalam hati, rasa takwa yang masih bersarang di dalam lubuk hati yang paling mendalam, itulah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kita akan mengingat kematian, dengan rasa takut kita akan mengenang kehidupan setelah kematian. Dengan rasa takut itu juga kita akan menyadari bahwa kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk kekal dan abadi, tapi kita akan pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan di dalam pesannya. Apa kata Ali? Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ka'anna bawalid, seperti orang yang merantau. Kita di dunia ini seperti orang yang merantau. Bagaimana ibarat orang yang merantau? Orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya, lalu beranjak pergi sampailah kita di pulau ini, lalu kita berkeliling, lalu kita berputar. Ternyata indah pulau ini. Sakitkan indahnya kita bangun rumah yang besar, sakitkan indahnya kita beli kendaraan yang mewah. Kita sangka kita akan hidup selamanya di pulau ini. Kala sekali-kali tidak. Supaya namun engkau akan tahu ketika ajal itu sudah datang, kita akan tahu bahwa kita di dunia ini hanyalah seperti orang yang merantau. Sampai pada masanya, sampai pada waktunya, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa di saat kita sudah meninggalkan dunia? Harta benda yang kita cari, tukang dagang lintang tukang siap malam mencari harta, pangkat jabatan yang selama ini kita kejar, mencari kemuliaan, kedudukan, tahta, kekuasaan, sampai pada masanya ketika janji Allah datang, semuanya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajalku sudah sampai di kerongkongan, maka ketika itu apalah daya dan upaya, apalah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali. Awalnya kita adalah hanyalah tanah, sifat tanah berwarna hitam, berbau busuk, diinjak telapak kaki. Lalu tiba-tiba tanah yang katanya hina, tanah yang katanya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi mulia. Kenapa dia bisa mulia? Wanafaktu min ruhihi, karena Allah tiupkan ruh ke dalam jasad tanah tadi, maka jadilah dia sebagai seorang manusia. Faqamu lahu sajidin,
maka para malaikat bersujud, bukan menyembah tapi menghargai dan menghormati kita manusia. Lalu kita yang mulia diturunkan ke dunia, wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, kau sungguh keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dan kau tidak tahu dan apa-apa, kau tidak membawa apa-apa ke dunia ini sampai pada masanya. Harta yang kau cari selama hidup, pangkat jabatan yang kau kejar selama hidup, kau akan kembali menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang dalam keadaan furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau ciptakan dalam keadaan sendirian. Kita akan menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Tidak ada teman, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu kecuali amal ibadah yang kita laksanakan selama kita hidup. Yasma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat itu ke liang lahat ada 3. Yang pertama mal harta, kereta kencana, mobil mewah yang kita beli selama ini sampai pada masanya. Ketika ajal sudah sampai, mobil itu akan datang ikut mengiring jejas, tapi hanya sampai di pelataran parkir belakang. Sampai di liang lahat kita akan meninggalkan mobil mewah itu, kita akan meninggalkan rumah mewah itu, rumah yang dulunya saya yang mengukurnya, saya yang membentuknya, saya yang memanggil arsiteknya. Tapi ketika kita sudah menjadi bangkai, tidak ada sejengkal pun tempat untuk kita di rumah yang kita bangun ini. Kita akan diantarkan ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Harta akan ikut mengiring, tapi hanya sampai di pelataran parkir belakang. Yang kedua, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, sampai ke kubur, ahlu, keluarga, anak, istri, buah hati, belayan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Begitulah saking dan sayangnya kepada anak, sahabat, teman sekantor, tetangga, handai tolan, semua ikut mengiring dengan urayan air mata yang luar biasa karena sedikit kehilangan. Mereka akan ikut mengiring, tapi sampai di liang lahat saja. Ketika kita sudah disemayamkan, ditumpuk di dalam tanah, lalu diinjak-injak dengan tanah, lalu setelah itu mereka bacakan sepatah 2 patah doa. Habis itu mereka akan kembali pulang. 2-3 hari mereka turun menetes air mata kehilangan. Hari berganti, musim berubah, kita tinggal hanyalah nama. Nama apa yang akan kita tinggalkan? Fir'aun juga meninggalkan nama, Qarun juga meninggalkan nama, Haman juga meninggalkan nama. Tapi nama itu tidak ada satupun yang ingin dipakai oleh manusia pada akhir zaman ini. Kenapa? Karena nama yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang itu katanya penguasa jagat raya, penguasa yang tidak tergantikan, mulai dari belahan timur sampai ke barat. Dunia ini dalam satu komando, perintahnya Fir'aun. Tapi sampai pada masanya, kemana Fir'aun itu? Akhirnya tenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah. Yang dulu katanya kaya-raya, sehingga kekayaannya mencapai setengah dari penduduk bumi ini. Itulah yang bernama Qarun. Sehingga sampai pada masanya, kemana Qarun itu? Tidak lain dan tidak bukan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Haman, orang yang paling terpintar dan terjenius, sehingga apa yang belum diajarkan sudah terbaca olehnya. Orang yang paling terpintar, sehingga dengan pintarnya dia mengakui ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan, aku adalah penguasa jagat raya. Sampai pada masanya, kemana Haman itu? Tinggal dimakamkan oleh Allah ke dalam bumi, sehingga jasadnya digelembungkan oleh Allah sampai ke udara. Saking bumi benci melihat orang yang mengaku berkuasa, orang yang lupa dengan penciptanya, orang yang lupa bahwa dia hanyalah ciptaan Allah. Nafas yang ada di dalam tarikan paru-parunya adalah buatan Allah, paru-paru yang dibuatnya untuk bernapas adalah buatan Allah. Tapi sampai berani keluar dari mulutnya, dia adalah Tuhan penguasa. Nauzubillah min dzalik. Maka pada hari ini kita ambil iktibar dari pelajaran mimbar Jumat ini, bahwa semua kita akan kembali. Yasma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Yang pertama mal harta,
berdebar akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana harta yang kita cari siang malam itu? Kemana kemuliaan, kekuasaan yang kita cari semasa hidup? Sampai pada masanya kita akan menjadi seonggok bangkai. Kita menjadi santapan cacing tanah. Awalnya kita dari tanah, berada di atas tanah, lalu batu masuk ke dalam tanah, menjadi santapan cacing tanah. Itulah kita manusia. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dua itu akan pulang, dan yang tinggal di dalam liang lahat itu menemani sampai kehadiran Allah itu cuma satu. Wa yaqawahil. Itulah amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup. Kalaulah pernah semasa hidup harta yang dititipkan Allah kita hantarkan ke rumah Allah ini, satu sak semen, satu kotak keramik, satu helai benteng, satu karpet, satu kipas angin yang kita hantarkan ke rumah Allah ini, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masjidan, siapa yang bangun masjid, Allahu mislahu baitan fil jannah, itulah yang akan menjadi diciptakan oleh Allah satu istana di dalam surga. Kalaulah pernah di sela-sela kehidupan ini, telapak tangan ini mengusap kepala anak yatim, menyekolahkan anak yatim, memberikan kesenangan, kebahagiaan di anak yatim yang ada di sekitar rumah kita, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kata ini jannah, seperti ini di dalam surga, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah tunjukkan dua jarinya, as-taubah jadi penunjuk, al-wusta jadi tengah. Saking dekatnya Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim. Kalau pernah di sela-sela kesibukan lidah ini bersikir mengingat Allah, bertasbih, mengagungkan Allah, kalimat tani, dua kalimat, sakilatani ala lisan, ringan di lidah, khofifatani ala lisan, ringan di lidah, sakilatani di lisan, tapi bisa memberatkan timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau pernah semasa hidup mengucapkan itu, kalau pernah lidah ini basah bergerak, pikir ini basah bergerak, bertasbih mengagungkan Allah, itulah yang akan mendatang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Kita tidak banyak minta hidup di dunia ini, selepas dari sholat 5 waktu, selepas dari munajat, qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih dan lain sebagainya. Tidak banyak yang kita minta kebahagiaan di dunia dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir kalamina, akhirilah kalam kami dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu hanya akan menjadi haba'an mansura, debu yang diletakkan di atas telapak tangan lalu ditiup oleh angin yang kencang, tidak tersisa dan tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur